pedasnya. nasi, Ya. pepes pedas teri Medan kecombrang, sama yang satu lagi pepes pedas cumi kecombrang. Para pecinta kecombrang mana suaranya? Hari ini aku dapat kiriman menu kecombrang dari Pepes Mama Nesi. Aku dikasih dua varian menu. Yang pertama adalah pepes pedas cumi kecombrang dan yang kedua pepes pedas teri Medan kecombrang. Tuh lihat packagingnya serapi itu. Setelah dipanaskan mari kita campur dengan nasi panas. Woi, ini kombinasi rasanya mampus sih, sumpah enak banget. Mau pesan lagi ya yang banyak. Thank you Pepes Mama Nesi. Kemarin aku beli sambal ini nih, sambal kecombrang, pepes pedas teri Medan, dan yang ini cumi. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, rasa banget kecombrangnya, terinya, semuanya pokoknya pas banget. Aku coba yang cumi ya. Ya langsung dari sendoknya. Mantap, bedanya cuma satu rasa teri, satu ini rasa cumi. Mantap. Pepes pedas teri Medan ya, sama kecombrang. Aku suka banget sama kecombrangnya. Udin, enak nggak? Enak nggak? Paling enak sama nasi panas ya. Apa Instagramnya kak? Pepes Mama Nesi ya, jangan lupa di follow dan beli. Pepes Mama Nesi. Oke. Ini makan apa namanya? Apa itu tah? Pepes pedas teri Medan kecombrang Mama Nesi. Enak. Instagramnya apa? Liatin Instagramnya. Pepes Mama Nesi. Lihat ini. Enak apa enggak? Enak, honjenya berasa. Sambal teri Medan kecombrang ini mbak. Rasanya piye mas? Rasanya enak tenan nih mbak. Wah, ternyun mas, emang enak itu mas. Aku tuh pisan iki mbak pesen nang kene. Iki kena goleh-oleh nang kampung iki mbak. Oh iya mas. Kanca-kancaku pas goleh-oleh kampung iki. Nek kampungnya sampean orang apa mas? Allah. Rasane dan Pak Nyos tenan mbak. Ternyun ya mas. Nuwun mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nisha dan Budi. di channel kita sekarang. Well guys, kita hari ini bulan puasa ya. Masih pada full ya puasanya ya. Kok ketawa Gimana sih? sih? Gue ikut. Masih pada oh iya benar. Di sini Nisha mau menceritakan lebih dalam, Lebih mengenal lebih dekat. lebih mengenalkan lebih dekat produk sambal kita dari kedai pojok, yaitu sambal Mama Nesi. Sambal Mama Nesi yang punya kita sekarang guys. Sebenarnya produk ini udah ada sejak 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu, waktu itu kita dalam bentuk botol dan ukurannya pun 250. Kalau ini 200. Beberapa ada yang ada permintaan beberapa ibu-ibu. Bilang, Nes bisa nggak? Nes wadahnya kecil, pakai plastik karena kita suka jalan-jalan ke luar negeri atau apa-apa. Kalau pakai botol berat dan takutnya kalau diangkat di koper pecah gitu. Maka itu kita ganti wadahnya dengan plastik. Nah ini guys, sekarang dengan plastik ini adalah sambal pepes cumi kecombrang dan sambal pepes teri Medan kecombrang. Budi, cerita berikutnya Bud. Oh iya, kalau inget-inget kayak dulu awal-awal masih di itu kan sih apa namanya? Oh iya. Apa namanya? Kalau cerita sejarahnya guys, sebelum aku terjun sama Budi di penjualan, kita dulu jual ikan ya. Iya, ikan. Kita dulu jual ikan pepes. Awalnya tuh jualan ikan pepes. Nisha yang masak, Budi yang bagian marketingnya. Kita ada berapa bulan ya? Sempat setahun ya.
Lama. Sempat 1 tahun kita begitu, sistemnya online juga, tapi kita dulu nggak main Instagram ya, masih Mulut ke mulut, apa? dari mulut ke mulut ya. Tapi lumayan ya. Terus entah kenapa kebetulan ada saudara main ke rumah, dia buka, dia pingin makan sambelnya di rumah, dia buka, terus dia mau keluar negeri, dia bilang, Nes, tolong dong yang sambal lo bikin dimasukin dong dalam ke wadah, soalnya besok gue berangkat nih. Aduh, wadah apa nih? Ya pokoknya jangan di daun deh, kalau di daun tumpah ya, takutnya itu. Kalau di pesawat takutnya nanti bau cabe, agak gitu nanti malah ditegur sama stewardessnya kan ya enak. Akhirnya aku ngambil aja botol di dapur yang kosong, aku pindahin. Setelah dipindahin ke dalam botol, udah dong tamunya pergi. Nah di situ timbul ide Nisha 3 tahun yang lalu. Kenapa nggak kita pindahin aja ke dalam botol ya, buat kita jualan ya? Karena sistemnya lebih mudah gitu, ikan. Tapi kita bingung waktu itu kan, apa ya, apa teri Medan kecombrang atau sempet apa ikan roa apa? Nggak sempet juga ikan roa atau apa? Oh ya sempet udang atau apa? Akhirnya kita ambil teri ya, ambil teri, cumi, udang dan ayam. Kita nggak pakai pengawet guys, jadi kita pelajari gitu berapa lama bisa di suhu ruangan dan berapa lama bisa dalam kulkas. Ternyata yang paling lama, yang bisa awet paling lama adalah teri Medan. Dalam kondisi tertutup di suhu ruangan itu dia bisa 1 bulan. Tetapi kalau sudah dibuka, kita anjurin ya Bud ya, masukin ke dalam kulkas. Nah di dalam kulkas itu teri bisa 1 tahun. 1 tahun. Tetapi untuk cumi di suhu ruang itu sekitar 1 minggu, tetapi kalau sudah dibuka harus masuk di dalam kulkas itu hanya bertahan 6 bulan. Kita nggak pakai pengawet memang, maka itu terbatas sekali. Kita sistemnya kalau memang ada pesanan jumlah besar kita baru bikin ya, ya begitulah kurang lebih. Tetapi alhamdulillah permintaan justru lebih banyak yang dari luar. Memang kita belum sistemnya belum jumlah besar ya. Kita lebih apa ya, permintaan dari mahasiswa yang belajar keluar. Kemarin kemana aja Bud? Ke Amerika, ke Jenewa, ke Amerika, ke Jenewa, ke Jepang, ke Korea, ke Italia, kemana lagi ya? Ke ITB. Yang pasti waktu itu mahasiswa ITB pada suka sama teri Medan kecombrang karena ini bisa lama di luar. Kebetulan mereka kan nggak ada kulkas ya. Jadi mereka katanya kalau buat belajar atau apa lagi ada tugas males ke warung, jadi makanya ini sama telur dadar. Kelebihannya dari sambal kita ini adalah mungkin awal-awalnya tuh memang pepes pedas cumi kecombrang, jadi orang agak bingung ini sambal atau pepes yang dijual, soalnya dalam botol juga. Iya, mereka belum pernah tahu ya kalau ada pepes bisa masuk ke dalam botol. Jadi perkiraan mereka, oh ini pasti pepes yang di dalam botol. Pepes dalam botol, jadi bukan sambal. Padahal ini udah pure sambalnya banyak, cabai rawitnya banyak guys. Cabai rawitnya agak banyak, pedes lah tapi nggak pedes banget, tapi bisa dinikmatin dengan lauk yang mau kita makan, seperti dengan nasi, dengan bisa dengan gorengan ya, Mbak, gorengannya mana Mbak? Nah kita mau tunjukin nih guys, makan dengan gorengan. Ya. Wah asik nih. Kebetulan Mbak Nani tadi goreng tempe, tahu sama bakwan ya Mbak? Iya. Bukan beli kan Mbak? Oh iya. Bukannya cepet. Ya, ini kelebihan satu lagi selain makan pakai goreng-gorengan bisa dengan apa Bud? Dengan mie kuah, mie goreng. Pokoknya dengan yang gurih-gurih ya, tapi jangan yang manis-manis. Yuk kita buka dulu yuk, mungkin dengan sambal pepes teri Medan kecombrang ya guys. Kita makan dulu. Kamu buka yang cumi kali ya? Dulu kita punya udang dan daging ayam. Cuman ternyata setelah kita pelajari berbulan-bulan, ternyata cumi dan ayam peminatnya nggak gitu banyak guys. Jadi kita berhentikan. Oke, sudah tertutup dengan kencang. Ya, ini sudah tutup rapat. Siapa sih nyegel? Kayaknya kamu deh. Susah ya. Minta piring satu lagi Mbak. Aku mau makan pakai tempe kali ya. Saya menyerah.
teri. Jadi sistemnya, jadi caranya guys, kalau mau makan ini kita ya biasanya taruh di atasnya untuk jadi kayak cemilan ya, tapi pedas. Enak banget. Kecombrangnya terasa, teri medannya juga terasa, dan pedasnya juga terasa, gurih banget. Enak juga ini guys, buat sebelum makan besar pada waktu buka puasa ya, buat ya. Ngobrol-ngobrol ya. Ini tahu isi namanya. Dan tahu isi apa bisa? Tahu isi. Enak banget. Jorok. Kamu pakai apa? Pakai tahu isi ya? Enggak, tahu dong. Oh, kau doang. Aku isi pakai sambal. Coba jangan cumi. Kamu tadi pakai apa? Cumi. Kamu nggak coba pakai teri? Nanti dibikin kayak gini, apa botolnya biar praktis ya. Enak. Umpan. Kalau teman-teman pecinta kecombrang pasti suka ini. Oke, mungkin Mbak Nesya boleh ceritain sedikit bocoran nih ke teman-teman rahasianya dari sambal pepes. Kalau rahasia mungkin yang udah pernah nyoba sambalnya mungkin udah tahu ya. Yang pasti dengan kecombrang ini kenapa kita agak ribet bikinnya. Mungkin kalau dilihat dari botolnya, ini gampang nih, sambal paling di blender, ini gampang gitu kan. Nggak ada, kita di sini nggak ada blender. Kita semuanya di sini dipotong halus. Ya, dipotong halus. Terus untuk kecombrang yang kita ambil adalah batangnya. Di sini kita nggak pakai bunganya kita buang semuanya. Jadi batangnya pun kita pepes bersama cabai, setelah kita bumbui semua dengan bumbu-bumbu rahasia kita masukin ke dalam daun apa? Kita masukin ke dalam daun pisang, kita pepes dengan bumbu-bumbu. Kemudian pepesnya juga nggak sebentar guys. Itu pepesnya sekitar berapa Bu? 4 jaman. Jadi 4 jam itu pun kita harus lihat ya, kadang-kadang ada yang gosong atau gimana. Jadi harus kita lihat setelah dipepes, terus kemudian kita panggang. Dipanggang, habis itu setelah dipanggang nanti baru kita masukin ke dalam botol. Jadi lebih sistemnya, kenapa rasanya bisa menyatu dengan teri Medan dan kecombrang dan bumbu-bumbunya ya, bumbu inti itu karena kita pepes. Jadi di sini tidak ada main penggorengan goreng, tidak ada. Ya, itu kurang lebih deh cerita sambal dari kedai pojok punya. Hanya memperkenalkan pada teman-teman lebih dalam. Jadi sambal kita ini ada dengan cumi. Cuminya pun dengan cumi. Untuk cumi kita pakai little squid. Jadi cumi yang kecil-kecil. Itu pun kita harus goreng dulu. Begitu juga dengan teri kita harus goreng dulu supaya nggak amis ya, dan nanti takutnya terlalu basi dia di sini. Ya itu kurang lebih ceritanya sambal dari kedai pojok punya. Nah ini kan kita lagi bulan puasa guys, buat penonton yang males untuk bangun sahur, bukan males untuk manasin atau masak atau manasin makanan buat sahur. Ini tepat banget ya, karena ini bisa merupakan lauk juga. Dimakan pakai apa Bu selain ini? Selain pakai mie, kalau sahur mungkin dengan telur dadar ya, sama telur dadar, pakai kangkung, pakai bayam, udah enak banget, udah sip lah, nggak perlu beli lauk lain lagi. Dan kebanyakan kemarin anak-anak kampus dan yang dari luar tuh rata-rata mereka bilang hanya pakai makan nasi panas. Kadang-kadang mereka makan pakai nasi kuning.
Jadi sesuai selera ya. Cuman ciri khas dari kecombrang itu adalah harumnya. Harumnya itu memang beda dari kalau kita bikin sambal mata atau yang lain, itu tidak dipepes. Kalau di sini kita dipepes. Untuk mencoba, ingin merasakannya, mungkin teman-teman bisa pesan lewat Shopee atau juga bisa DM ya ke Instagram. Mungkin minta dikirim kemana. Jadi ada jasa Grab atau JNT. Tiki masih ada ya? Tiki ya masih begitulah. Tapi yang pasti kita udah ada di Shopee. Teman-teman, sekian dulu mungkin ya perkenalan sambal-sambal Indonesia di YouTube channel kita sekarang. Buat teman-teman yang tertarik, buat teman-teman yang tertarik, lebih gampang sih kalau menurut gue pesennya lewat Shopee ya, karena udah tertera kirimnya berapa duit, mau pilih kirimnya pakai apa, itu lebih gampang. Kemarin guys ada yang pesan dari Kalimantan, Bu. Kalimantan cuman pakai JNE, ongkosnya 40.000 memang sih. Cuman sekarang katanya mau pesen lagi. Dia waktu itu pesan berapa 5 botol. Ya, nyampe dengan selamat sekitar 4 hari. Itu aman, tidak apa-apa itu di JNE karena tidak melebihi waktu ya. Karena untuk teri Medan itu kan bisa 1 bulan, kalau untuk cumi bisa 1 minggu. Sekian dulu perjumpaan kita di video hari ini. Dan jangan lupa untuk nonton video kita berikutnya ya teman-teman. Oke, bye-bye. Ayo Mbak, dicobain. Aduh Mbak, pakai goreng sendiri, makan sendiri ya Mbak. Ini namanya Mbak Nani yang bantu Indonesia di dapur. Kalau itu Widi yang bantu Indonesia di kedai. Ayo Wid, makan Wid. Kamu yang mana? Pakai daun, pakai tisu. Tempe. Aku kasihin terinya ya. Nih. Nah, ini pakai apa? Cumi. Nah, ini pakai terinan. Lah ini. Enak nggak?